lagi di BTW Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Wih, gila ya kata-kata aku. Malam ini spesial banget karena emang selalu spesial bintang tamu aku, tapi yang kali ini beda. Dari penampilan aja kita udah beda. Hari ini kita pakai masker dan kita menjaga jarak ini lumayan lah ya, 1 meter ada kali ya. Iya. Dan kali ini aku kedatangan bintang tamu, ada teman aku, ada Daniel. Hai. Kalau boleh tahu Daniel ini asli orang mana? Orang Bogor. Asli Bogor. Asli Bogor. Asli Bogor. Kuliah di Bandung berarti. Kuliah di Bandung. Dan udah lulus juga sih ya. Udah lulus. Ntar lagi cabut lagi dong. Iya, angkatan corona nih. Iya bener. Angkatan kalau gimana sih rasanya lulus di pandemi kayak gini? Online tuh ada plus minusnya lah. Hmm. Gitu kan. Kalau plusnya itu kita ngerasa lebih cepet sih. Hmm. Gitu. Dibanding dan walaupun vibe-nya ya, feel-nya kurang gitu. Tapi deg-degannya tuh bentar jadinya. Gak lama gitu kan. Iya, iya. Kan di kampus saya kan vibe-nya kalau offline tuh rada Iya. terasa ya. Kalau online tuh lebih cepat lah, lebih enak. Iya bener sih. Betul kita kampusnya sama ya. Iya. Berarti ntar aku ngerasain juga nih. Itu. Nah, karena kenapa aku ngundang Daniel hari ini juga aku pengen sharing tentang pengalaman Daniel. Apa tuh? Pengalaman semasa menjadi alumni dari COVID-19. Dibilangnya itu nggak alumni ya? Ya alumni. Bisa ya? Dan pengalaman gimana, terus juga kita bakal berbagi perspektif nih tentang si virus ini yang masih merajalela ya sampai detik ini sih. Masih parah. Parah kan? Iya. Kalau boleh tahu kenanya kapan sih? Kena itu 9 Oktober, gejala awal ya. Gejala awal itu 9 Oktober 2020. Akhirnya dinyatakan positif berdasarkan tes itu tanggal 16 Oktober. Gitu. Karena di tanggal 9 sampai tanggal 15 tuh di rumah. Baru masuk IGD itu 15 siang. Terus hasil keluar tanggal 16 positif. Kalau boleh tahu gejala pas awalnya apa? Awalnya tuh kayak tanggal 9 tuh kayak batuk, kayak mau batuk. Gatal kan, batuk. Kayak pikir cuaca juga lagi buruk kan gitu. Yeah. Terus jadi ngerasa ini kayaknya mau flu gitu kan awalnya. Ya udah, pas gitu ternyata besoknya demam. Oh, udah mulai tanda-tanda masuk flu nih. Demam, makin lemas. Terus maaf ya, ada muntah darahnya. Oh iya. Tempat muntah darah gitu. Aneh nih, nggak pernah nih flu sampai segininya kan. Setelah itu besoknya mulai tuh anosmia, yang nggak bisa mencium sama merasa. Nah, saat itu tuh udah badan lemes banget. Yang namanya lemes banget lah pokoknya, lemes-lemesnya orang tuh. Itu ngerasain kayak gitu. Akhirnya sama nyokap dibawa ke IGD. Dan di situ ya udah dokter minta untuk di swab, ya udah nggak pulang nih. 12 hari. Dari pas langsung datang ke IGD udah kesananya nggak pulang lagi. Sana udah terakhir ketemu nyokap juga situ karena nggak boleh ketemu kan. Setelah dokter menyatakan harus di swab, kayaknya udah nggak boleh ketemu siapa lagi. Itu gimana rasanya Nil? Shock sih. Shock, kayak gue kena gitu. Kayak soalnya nggak punya temen, nggak punya keluarga yang kena gitu. Cuma baca di berita. Dan akhirnya ya udah, gue ternyata yang kena duluan. Ya nanggepin kenanya ya, anggapnya sih kayak teguran pertama, terus kayak peringatan sih. Kayak, lu harus ngasih tahu teman-teman lu nih bahwa COVID itu ada. Akhirnya sih emang banyak yang percaya pas udah positif. Tapi dari awalnya emang udah percaya kalau COVID itu ada? Percaya lah. Masa percaya. Sih masalah konspirasi, masa kita percaya konspirasi ya kan? Jangan percaya konspirasi ya. Karena emang bener rasanya menderitanya saat menjadi positif itu gimana sih? Menderitanya kita kayak asing sih, karena harus isolasi kan. Kalau misalkan sakit biasa mungkin ketemu orang masih enak lah, dijenguk masih enak kan. Ini bener-bener kayak ketemu suster aja kayak ketemu astronot kan. Gitu kan. Iya benar, pakai APD ya. APD kan gitu. Ketemu dokter juga nggak bisa lama segala macam. Jadi kayak, dan ini juga belum jelas gitu. Maksudnya kan belum ada penelitian jelas, obat belum jelas, jadi semua dicoba aja kan. Jadi kasih antibiotik, antivirus, vitamin, pereda nyeri yang gitu-gitu aja. Jadi buat ngurangin gejala. Iya, obat yang nyerangnya langsung ke gejala yang dirasa ya. Kayak batuk ya dikasih obat batuknya. Iya, bukan obat COVID jelas gitu. Jadi masih menerka-nerka semua kan. Kalau itu waktu itu dirawat di rumah sakit apa? Rumah sakit BMC, Bogor Di Medical Center Bogor. di Bogor. Gitu 13 hari. Dan itu keadaan di rumah sakitnya gimana sih, Nil? Jadi di BMC itu punya satu lantai khusus untuk COVID.
dan juga punya ruang transit. Nah, ruang transit itu untuk kayak gue nih baru kan hasil PCR itu lama ya, sehari minimal lah. Jadi dimasukkan dulu ke ruang transit gitu. Ada nama ruang transit itu sendiri awalnya. Sendiri, karena kan belum jelas. Oh Kalau iya. digabungin kan takutnya Iya benar-benar. tertular gitu kan. Akhirnya setelah udah nyatakan positif baru pindah ke ruangan biasa yang isolasinya. khusus. Kayak gitu sih, suasana mencekam ya, sepi ya. Gitu, nggak ada yang lalu lalang gitu kan, semua di dalam kamar gitu. Pengen keluar bentar-bentar doang, terus ya lewat itu APD suster gitu. Wow, tapi nggak semencekam yang orang-orang pikir nggak sih? Ya kalau orang-orang pikirnya kayak gimana dulu gitu, yang namanya rumah sakit kan ya wajar aja gitu. Cuman COVID itu yang namanya orang sakit ringan biasa sampai yang berat banget kritis itu satu tempat gitu. Biasanya kan kalau di BMC ya, kalau misalkan rumah sakit lain nggak tahu ya, itu yang kayak kritis pun digabung gitu di satu lantai yang sama gitu loh. Jadi benar-benar untuk COVID kan. Jadi kita lihat loh orang yang benar-benar sedang memperjuangkan hidupnya gitu di dalam ruangannya gitu kan. Ya ngelihat ya sampai yang meninggalnya pun kita lihat gitu. Oh my god. Gitu kan, kayak tiap pagi, pokoknya kalau misalkan di dalam rumah sakit tuh tiap pagi kalau kita buka pintu ada yang bilang, "Mas masuk dulu ya." Nah, itu udah tanda ada yang meninggal. Wow. Jadi jangan dulu keluar deh. Mungkin itu etikanya kali ya. Lebih ke etikanya. Jadi ya kadang kalau pernah tuh sekali ngintip tuh ke jendela. Bandel nih. Iya kan. Ternyata lewat tuh petinya gitu kan. Itu makin down sih. Jadi kayak anjir, mental sih. Iya ya, benar ya. Jadi mungkin kenapa akhirnya si pasien itu harus masuk dulu ketika dia meninggal? Iya, karena takutnya kan ngelihat posesinya kan, gitu kan, ngelihat posesi peti matinya. Karena kan meninggal itu kan dibalutin plastik lah apa. Dan juga mungkin bakal berpengaruh sama imun kita. Iya. Karena ntar akhirnya kita stres sendiri. Iya. Rata-rata tuh kalau orang di sana, kalau udah sembuh, ngerasa sembuh, itu pasti stres. Dia pengen pulang tapi nggak bisa. Karena harus nunggu hasil swabnya kah, ataupun masih positif tapi badan udah normal. Stresnya karena itu. Tiap hari ngelihat ada yang kritis, ada yang masuk gitu kan, masuk parah, ada yang keluar juga meninggal posisinya. Iya. Berarti di situ tuh kita ketemu sama teman satu kamar yang sama-sama memperjuangkan hidup dan bisa jadi itulah akhir ketemunya ya kan. Gitu. Tapi biasa kalau kritis sih pisah ya, maksudnya nggak bisa itu. berdua. Yang kalau gue maksudnya biasa berdua kan, satu kamar tuh. Kalau emang udah kritis, satu kamar satu. Dan gejalanya juga yang parah itu ketika udah sesak nafas itu ya. Iya, sesak nafas pokoknya. Gangguan gitu pasti itu udah. Tapi kalau kamu nggak sempet? Nggak ada, alhamdulillahnya nggak ada gangguan pernafasan. Jadi kenanya itu saluran pernafasan atas. Gitu. Jadi pusing. Nggak bisa mencium, nggak bisa merasa, terus mampet hidung gitu aja sih. Alhamdulillah sih katanya sih ke paru-paru aman gitu. Walaupun ada bercaknya bekasnya gitu, tapi aman kok. Nah itu gimana pas saat kamu dinyatakan positif COVID saat itu, terus keluarga gimana responnya dan apa yang dilakuin keluarga saat itu pas tahu kamu positif? Pertama kita bilang panik karena nggak tahu ya apa yang harus dilakukan. Kesalahannya gitu, kita nggak pernah bacanya cuma kayak 3M iya ya, karena itu yang beredar juga kan. Tapi kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan kalau ada keluarga kita yang positif ataupun kita sendiri positif gitu. Jadi awalnya keteteran sih gitu kan, ini harus hubungin kemana gitu. Akhirnya ya keluarga ngubungin dulu ke RW setempat, bisa ke puskesmas. Nah, akhirnya ya udah di situ diurus semuanya. Kayak gitu. Dan keluarga pun akhirnya isolasi ya? Akhirnya diminta isolasi dan swab dulu. Kan di swab? Swab gratis dari puskesmas. Itu kan kalau wajib kalau misalkan ada kontak erat serumah. Jadi itu dilampirin hasil positifnya gua ke puskesmas itu dilaporin gitu. Nanti kita ke puskesmas, keluarnya yang positif, positif itu akhirnya di swab gitu. Dan nanti diminta untuk diam 2 minggu. Iya. Dan menariknya juga sebenarnya ini sih yang pengen aku tanya Nil. Kenapa akhirnya kamu mau mengumumkan saat kamu positif ke sosial media? Sosial media ya. Nanti lihat Instagram kan. Iya, aku juga pertama kalinya tahu dari Instagram gitu. Pas ngeliat anjir Daniel gitu. Shock sih aku juga. Awalnya tuh tanggal 16 di hasil itu keluar, di hari yang sama hasil itu keluar. Sebenarnya keluar tuh jam 2 deh masalah hasilnya itu dapat. Jadi sempet ada dramanya sih. Jadi dramanya gini. Jadi gak dikasih tahu sama perawat kalau misalnya gue positif posisinya. Jadi waktu itu akhirnya cuman kan di ruang transit tuh sendiri ya.
Masuklah si perawat itu. Dia bilang gini, Mas kita pindah ruangan ya. Nah emang dulu dikasih tahu kalau misalkan positif masukin ke isolasi, kalau enggak tetap dirawat ya. Nah, di awal dikasih tahu kayak gitu. tetap dirawat di rumah sakit. Anjir, deg-degan dong. Ya, tapi pikiran pertama positif thinking. Iya. Pindah nih ke ruangan biasa nih akhirnya gitu. Kayaknya bukan COVID awalnya. Cuman pas keluar itu ternyata pindah ke ruangan sebelah. Di tempat lantai yang sama, makin curiga tuh awalnya. Suster nggak ngomong apa awalnya. Ya, terus akhirnya pas masuk ketemu tuh sama ada orang di dalamnya awalnya. Bapaknya nyetuk tuh. Mas kena di mana? Nah, udah mulai tuh. Awalnya nggak tahu ya posisi gue positif atau enggak. Gitu. Kok nanya gitu ya? Nggak tahu jawaban gue gitu kan. Nggak tahu Pak. Belum keluar hasilnya, inget banget gitu. Akhirnya nggak lama nyokap nelfon. Nil, hasilnya keluar. Iya, kamu positif. Yang namanya shock yang mungkin lebaynya adalah gue saat itu langsung ke kamar mandi nangis. Oh ya? Karena shock, gue kena nih. Dan yang dipikirin itu bukan diri gue ya, beneran. Bukan diri gue mikirin nenek gue, mikirin nyokap. Di rumah nih gimana nih posisinya gitu. Karena kan gue tau menular kan. Stresnya di situ. Akhirnya nyokap cuma bilang, udah nggak apa-apa, kita nggak apa-apa. Akhirnya, udah, pokoknya pikirin dulu, fokus pemulihan dulu. Udah tenang aja, kita aman. Udah jangan mikirin dulu di rumah. Ya udah, tetap kan deg-degan. Akhirnya keluarga langsung tuh cepet kan puskesmas. Besoknya diminta, nggak besoknya sih lusanya, diminta untuk swab, hasilnya keluar besoknya. Terus ya udah, akhirnya negatif semua, tenang di situ. Oke, udah kita fokus pemulihan gitu sih. Gitu. Dan setelahnya nih aku sampai shock sendiri sih ngalamin, maksudnya aku ngebayangin kalau misalkan saat itu gitu ya, dan aku juga nggak tahu kan rasanya ada di saat posisi itu tuh kayak gimana. Wah gila sih, itu dramatis sih. Emang nangis tuh jujur ya, kalau bilang lebay tuh ya gimana ya, enggak sih, namanya juga shock ya nggak sih. Gue tuh nangis selama dirawat tuh 2 kali ya. Pertama tuh tadi dapet kabar kalau positif, kedua adalah itu saat stres. Udah di ujung udah ngitung, wah hampir 2 minggu nih tapi belum bisa keluar stres kan jadinya. Yang ngeliat orang yang meninggal lah atau segala macam. Sempet tuh akhirnya nangis kan, karena nangis kesel gitu. Kenapa? Kenapa harus gue sih kalau gitu? Kenapa harus gue gitu? Ya udah, akhirnya ternyata cepet juga dari situ, dari tadi gini nangis terakhir marah-marah gitu, cepet lah cool down. Ya udah, akhirnya ternyata beberapa hari kemudian negatif. Dan kenapa diumumkan juga? Karena ini biar aware ke semuanya sih. Ternyata COVID itu ada loh. Dan semuanya tuh percaya COVID karena ambilnya karena gue gitu. Ternyata adanya nih COVID gitu karena gue ngumumin gitu. Tujuannya ke situ sih. Gitu, karena kalau ke teman-teman sendiri yang pernah ketemu tuh lewat grup udah diumumin. Kan ingat nih, gue cuma ketemu tiga orang lah gitu, kalau nggak salah. Kasih tahu via grup gitu. Gue positif segala macam. Nanti nunggu hasil keluarga ya, gitu. Misalnya hasil keluarga kenapa-napa, langsung kalian tes, macam. Akhirnya udah, gak lama. Ini nih mikir dulu nih, umumin jangan awalnya. Dia nanya nyokap dulu tetap, gimana nih umumin, kata nyokap gue. Kalau misalkan demi kebaikan orang lain ya sok aja. Ini kayak gitu sih. Ya. Kalau mau ngasih tau teman-teman lu kalau COVID itu ada, ya udah sok aja. Ya udah akhirnya diumumin. Dan itu tuh bener-bener yang nge-DM tuh banyak banget, yang nelfon juga. Pasti sih. Yang WA juga tuh sampai kayak gue matiin data sih awalnya. Beneran matiin data karena berisik tuh akhirnya. Karena lagi stres juga kan hari itu. Iya ya. Gak mau buka medsos, gak mau buka HP gitu. Buka tuh baru malam, baru baca-baca ya. Dan itu sih bikin semangat jadinya gitu. Karena support gitu, ya. Pasti sembuh gitu. Support itu sih yang penting. Nah itu berarti niat awal untuk nge-show up itu adalah untuk nge-tracking yang tadi ya. Takutnya teman-teman yang pernah ketemu juga dan segala macamnya. Mungkin niat kamu awalnya mengabarkan kan? Iya, ya kan? Ngabarin. Terus juga ngasih tahu kalau COVID itu beneran ada dan nah, iya betul. Harus jaga-jaga gitu. Iya. Karena banyak juga kan yang maksudnya yang juga terpapar tapi mereka akhirnya menutupi. Bahkan mereka sampai ada yang mungkin takut untuk dites gitu. Kenapa itu tuh? Ya aku sendiri karena aku belum pernah tes juga gitu ya, dan belum pernah punya gejala juga, jadi aku belum pernah berpikiran ke sana gitu. Nah tapi kan kalau misalkan ada yang seperti itu akhirnya jadi bikin bahaya ke sekitar gak sih? Iya bahaya. Jadi gini, kalau lu kena terpapar COVID lah, gitu. Kalau lu kena,
kalau emang nggak mau ngumumin di medsos, tolong umumin orang-orang yang pernah ketemu dalam jangka 2 minggu lah. Itu harus ya? Itu harus. Karena takutnya emang lu udah nularin, itu nggak sadar. Iya, Pas ketemu tuh udah nularin, udah di fase infeksinya atau ternyata lu OTG kan. Iya. Seenggaknya kabarin gitu. Tapi kalau males cara tuh satu, udah aja kan ada IG gitu. Bener. Sekalian diumumin, sekalian juga kita edukasi, COVID itu ada, gue kena. Lebih bagusnya lagi kita dapat doa kan. Ya gak sih? Ya cepat sembuh. Itu tuh bikin imun loh, beneran. Iya ya. Bikin banyak orang yang perhatian, banyak orang yang ngasih support, itu tuh bener-bener kayak yaudah gue bakal sembuh gitu. Dan akhirnya yang nemenin hari-hari gue kan mereka akhirnya video call tiap malam, bercanda gitu. Dan banyak orang yang menutupi kenapa? Kan stigma. Nah itu. Gitu loh. Jadi memang sih kalau ada orang positif ya harus dijauhin kan. Iya, secara fisik emang harus. Iya. Tapi secara mentalnya jangan, secara dukungannya jangan gitu. Jadi jangan juga nyalahin gitu. Anjir gue baru ketemu dia nih positif gitu. Wah kacau nih lu gitu-gitu loh. Jadi nyalahin loh. Iya. Kan orang juga nggak tahu. Iya itu. Dia kena virus kan. Orang juga nggak mau lagi gitu kan. Jadi disalahin gitu ya. Ya udah kalau lu ketemu sama dia ya udah lu dukung dulu sambil lu isolasi gitu. Jadi nggak perlu lu ngejauhin, nggak perlu diomongin macem-macem. Apalagi kalau disalahin sih, iya, rasanya kan? Kayak kocak banget virus yang nggak tahu di mana. Terus akhirnya kita nyalahin orangnya yang kena gitu. Kan kasihan juga misalnya lu kena di mana? Gue kena dari sini. Iya. Kan kasihan ya gitu. Janganlah gitu ya. Ya gue kena gitu aja gitu. Karena adalah gitu, tutupin aja gitu. Jadi nggak perlu harus diumumin lu kena di mana gitu. Iya benar sih. Nah terus selanjutnya nih, kalau misalkan ada seseorang yang akhirnya terkena, tapi dia belum siap untuk tes, tapi dia udah tahu gejalanya, itu apa sih yang harus kita laksanain gitu? Intinya berobat lu ke dokter. Kalau memang lu ngerasa masih pede ini bukan COVID ya. Iya. Karena nanti dokter pun pasti akan observasi dulu, akan kasih antibiotik atau obat-obat yang biasa lah gitu. Nah biasanya kalau obat itu nggak mempan selama 5 hari ke depan, bisa dokter minta tes. Kalau emang gejalanya ke arah sana ya, gitu. Kalau patah tulang kan nggak tahu kan. Iya benar. Nggak mungkin gitu. Tapi kalau misalnya gejalanya kayak flu ataupun sesak nafas, gitu-gitu, demam, yang udah mulai ke arah COVID, setelah observasi 5 hari ataupun dikasih obat dari dokter nggak mempan, ya tes lah. Sebagai, ya daripada lu ngawang-ngawang nggak sih? Sebagai pembuktian ke lu, oh ya udah, ternyata kalau negatif, bukan COVID gitu. Kenapa nih gue? Gitu. Misalkan tipes, DBD, kan mirip bisa sekarang jadi. Kan kayak gitu. Jadi ya lebih baik sih emang enaknya dites. Tapi pun setahu gue emang ada jangkanya. Gitu. Jadi kalau misalkan gejala awal tuh jangan dulu dites. Kasih waktu dulu gitu. Berapa lama tuh? Biasanya sih 5 harian ya. 3 sampai 5 hari setahu gue gitu. 3 sampai 5 hari baru tuh lu tes karena takutnya false negatifnya tinggi. Gitu. Jadi kan kelemahan tes PCR itu tes antigen juga itu entah di teknik, entah di alatnya atau di waktu. Gitu. Jadi kayak kontak erat juga nih. Misalkan lu baru ketemu orang positif. Nah, dikabarin tuh besoknya. Lusanya lu misalkan tes nih. Itu kemungkinan pasti takutnya negatif. Gitu. Padahal ada kasus yang setelah lu tes itu negatif, besoknya dia ngalamin gejala tiba-tiba. Demam, batuk. Gitu. Cuma beda sehari padahal lu negatif. Tunggu dulu gitu. Jadi lebih baik diisolasi dulu 5 hari. Kalau memang udah oke, nggak ada apa-apa, mau tes. Nanti baru keluar hasilnya kayak gimana. Gitu. Jadi biar lebih akurat gitu. Iya, akurat. Biar lebih aman lah gitu. Berarti mungkin pertolongan pertama ketika udah punya gejala, kalau memang harus isolasi dulu gitu ya. Terus mungkin perbanyak vitamin. Terus juga jangan stres mungkin stres. Karena itu ngaruh banget gak sih? Ya itu ngaruh banget. Dan juga stigma kita ya, kalau misalkan saat ini, kalau lu sakit, mindset lu itu harus berpikiran kalau lu masuk angin. Jadi sepele nih. Tapi perilaku kita nih kepada orang sekitar, kita tuh COVID. Jadi kita pakai masker, kita jaga jarak, cuci tangan gitu. Itu aja. Tapi mindset kita yaudah positive thinking lah gitu. Kalau kita ini masuk angin, tapi jangan sampai perilaku lu jadi terlena gitu. Masuk angin doang, nggak pakai masker segala macem, jalan-jalan gitu. Itu sih. Itu kan salah. Jadi kalaupun kita sakit, dia dulu di rumah sampai sehat baru keluar. Untuk saat ini. Iya, untuk saat ini. Mungkin kalau dulu-dulu sih ya, masuk angin, cuek lah.
Kalau sekarang sama ini sih Nil, mungkin yang tadi tentang gimana kita bisa nyatuin ya antara kondisi pandemi kayak gini sama budaya Indonesia. Maksudnya ketika ada orang yang sakit kan budaya kita Harus menjenguk, ada orang yang meninggal ngelayat, Iya, ada orang yang nikahan dateng gitu. Nah gimana sih kita bisa akhirnya membiasakan diri gitu dengan keadaan yang seperti ini untuk ya ntar lagi deh untuk ketemunya gitu menurut kamu? Intinya gini, kalau misalkan kita punya kolega lah ya, keluarga yang sakit, itu untuk sementara jangan dulu tengok. Untuk sementara ini. Gitu kan, karena takutnya ya takut COVID juga gitu kan. Dan juga takut tertular juga penyakitnya kan. Untuk saat ini tuh jangan dulu deh. Gitu. Kalau misalkan bisa ya via video call lah gitu kan. Tapi kecuali orang tua kan, kayak bapak ibu serumah ya tolong lah jangan dijauhin gitu kan gitu. Penting pakai masker, ada protokolnya juga untuk itu kan. Terus kalau misalkan melayat juga ya kalau mau datang gitu. Kalau memang enggak ya kitanya masih bisa video call juga ya pakai video call juga. Atau mungkin bisa juga kita ngelayat setelahnya ya. Maksudnya kan setelah penuh banget gitu kan biasanya penuh, atau mau kirim karangan bunga kan bisa. Tanda gitu. Ucapan lah ya. Iya, sama kondangan juga gitu. Kalau misalkan emang sekiranya cuman untuk resepsi kayak gitu. Iya, cara doang yang kumpul-kumpul lah ya. Gitu. Kalau mau datang ya silahkan, tapi kalau bisa jangan lama-lama. Gitu. Tetap pakai masker. Datangnya udah salaman, pulang lagi itu lebih aman lah untuk jaga-jaga kita kena. Gitu lagi yang di gedung ber-AC tertutup. Nah, itu katanya bahaya ya? Iya, kalau misalkan outdoor nggak apa-apa lah ya. Outdoor maksudnya bukan nggak apa-apa juga, tetap waspada. Tapi maksudnya jangan nganggap enteng juga. Ya tetap datang nggak apa-apa. Cuman outdoor tuh masih resikonya lebih besar. Kalau outdoor. Kalau misalkan indoor tuh lebih tinggi. Apalagi AC sentral, ruangan tertutup, kayak gitu-gitu. Itu lebih bahaya katanya. Dan kata penelitian juga seperti itu. WHO pun menganjurkan untuk menghindari itu dulu. Untuk saat ini jangan dulu. Jadi harus bisa menahan diri untuk jangan egois lah pengen ketemu orang. Itu sih. Walaupun nggak enak, ada rasa nggak enaknya. Ya lebih gak enak kena sih. Nah itu daripada kita mengorbankan diri egois, kita ketemu sama orang untuk nongkrong, pulang-pulang harus di swab ternyata positif kan. Akhirnya nggak ketemu lagi nih 2 minggu. Terus bikin heboh ya kan. Sama tadi balik lagi ke stigmanya. Belum tentu semua orang akhirnya nerima kita yang jadi mantan COVID. Ya nggak sih? Itu masih banyak lah orang-orang kayak ngejauhin gitu kan. Tapi pernah nggak ngerasain kayak gitu akhirnya? Enggak sih, paling bercanda aja kayak ih lu jangan deket gua gitu. COVID lu gak sembuh. Tapi gua sih kalau awal-awal pasti ngerasa kayak kesel ya denger kayak gitu. Tapi sekarang sih udah nerima ya, bercanda aja gitu. Dark joke ya, jangan deket-deket mantan COVID. Parah sih itu. Iya tapi ya kitanya kuatin mental udah nggak apa-apa gitu. Kayak dalam hati awas lu ya kena nenek gua. Nah iya. Nanti pas kena ke gua larinya, pas gua sembuh dijauhin gitu. Dan mungkin ini sih pemikiran tentang penyakit ini tuh bisa sembuh kan? Bisa. Gak melulu orang yang terkena COVID itu bakal meninggal ya pasti semua orang meninggal. Iya sih. Semua penyakit juga kan. Iya. Kalau udah parah kan, kalau udah waktunya juga. Iya, kalau udah waktunya. Iya. Tapi kalau misalkan akhirnya pun kita bisa ngehandle diri kita, terus pikiran kita yang terus positif. Ya semua ini kan bisa dijalanin dan bisa berlalu begitu aja. Iya. COVID itu bisa sembuh. Bisa sembuh, itu sih intinya. Jangan terlalu stres di awal sih pasti ya. Iya, shock di awal pasti. Tapi seenggaknya kesini-sini udah jangan dipikirin, jangan terlalu banyak dipikirin. Betul. Pasti sembuh berarti. Dan gimana nih ngelihat progres kebijakan yang naik turun kayak gini? Ya intinya sih kalau kita bicara kebijakan ya, maksudnya pemerintah tuh ngelakuin yang terbaik lah. Pasti ya. Pemerintah Indonesia ngelakuin yang terbaik. PSBB sih menurut gue udah kayaknya paling mungkin kan sih dikeluarin gitu. Dibandingkan kita dengan lockdown. Menurut gue ya, menurut analisa gue itu karena lihat aja kayak Malaysia resesi itu. Negara-negara yang lockdown juga resesinya tinggi gitu kan. Ya kan kita resesi di kuartal kedua baru kan, tapi kuartal ketiga naik. Jadi PSBB itu sampai sekarang sih namanya PPKM ya. Diganti ya. Kegiatan masyarakat gitu kan. Walaupun intinya sama, semua itu tentang pembatasan. Nah, menurut kamu gimana nih melihat kebijakannya? Kebijakan sih
tadi balik lagi, ini kebijakan yang mengambil titik tengah gitu. Karena kebijakan itu nggak bakal pernah tepat. Iya, betul, setuju. Ada pro, ada kontra. Nah, PSBB ini atau PPKM sampai saat ini diambil pemerintah, itu dia ngambil kebijakan yang gimana caranya antara kesehatan sama ekonomi bisa seimbang gitu. Kalau kita lockdown, itu kan berarti aktivitas ekonomi diminta berhenti saat itu kan. Sedangkan kita Indonesia nggak bisa kayak gitu. Iya, Masih banyak orang yang nyari makan di luar. Iya, betul. Ya kan, jadi nggak bisa lah. Walaupun ada kalimat bahwa tidak mungkin ekonomi bangkit dari kesekumpulan orang sakit. Tetap kesehatan nomor 1 gitu. Iya. Cuman ya pemerintah juga nggak mau ngambil resiko lah. Betul. Gitu kan. Kita tahu sendiri kondisi negara kita juga bukan negara maju yang banyak uang segala macam gitu kan. Jadi lebih baik PSBB ini. Cuman kesalahannya adalah kita terlalu cepat ngambil new normal. Betul. Gitu. Aku ngalamin sih itu. Ya, maksudnya perubahannya setelah new normal akhirnya ada lagi pembatasan. Dan jadinya orang nggak bakal ngerasain. Iya. Waktu PSBB awal bulan Maret April ya kan, Mei. Itu kita ngerasa bener-bener yang kayak corona tuh ada gitu kan, dikekang segala macam. Jadi rasa kepedulian kita jadi lebih tinggi nggak sih? Juga kan. Ya. Kayak komplek-komplek semprot, disinfektan, terus bagi-bagi masker. Iya, bagi-bagi masker, makanan ya kan. Nah itu sekarang kesini berkurang ada sih, tapi nggak sebanyak dulu kan. Iya. Dulu tuh kayak gimana gitu. Nah, masuk pertengahan 2020 mulai ada new normal. Nah, mulai tuh orang-orang akhirnya kayak terbebas gitu loh. Iya. Akhirnya gue keluar gitu kan, gue bisa ngopi lagi di luar, bisa ketemu orang gitu. Dan ternyata hal itu bikin lonjaknya kasus terus naik. Penularannya gitu kan. cepet ya? Ya, sehingga kayak Jakarta ngambil rem darurat, segala macam gitu kan. Dan ya akhirnya useless gak sih gitu. Sama kayak rasa kayak new normal aja, padahal ini parah loh. Iya, jadi kayak yang ada kebijakan waktu itu kalau misalkan mau datang ke Kota Bandung itu harus bawa surat rapid ya. Dan itu kan ngebuat gimana ya? Labilnya tuh diantara sampai mungkin ya liciknya kita berpikir, wah masih ada jalan lain kok, nggak harus lewat sana yang bakal ada tesnya kok kayak gitu. Iya. Jadi terlalu cepat new normal, jadi vibe ke kitanya ya udah, udah biasa aja gitu. Padahal 1 juta loh hari ini. Gitu loh. Dari 100 juta sedunia, Indonesia nyumbang 1 juta. Nyumbang ya. Tertinggi se-ASEAN, satu-satunya lagi yang 1 juta. Betul. Jadi ya udahlah. Dan kita di sini yang masih bisa ketawa-ketiwi keluar sesantai itu tanpa masker, tanpa jaga jarak. Ada banyak gitu. Kita nggak tahu kalau misalnya di rumah sakit itu se-epic apa sih? Se-hektik apa? Semua orang susah nyari rumah sakit. Nah itu. Sampai akhirnya yang tadi kamu bilang kalau misalkan sekarang dianjurkan untuk isolasi dulu di rumah. Di rumah itu OTG ya? OTG dan gejala ringan tanpa komorbid. Jadi nggak punya penyerta gitu, gejala ringan biasa aja kayak flu lah, tapi dia positif, itu pasti di rumah. Kalau misalkan yang udah gejalanya parah, dibilang parah itu baru dianjurkan. Harus gitu. Kalau misalkan perlu. Kadang kalau misalkan gejala ringan juga tapi dia punya riwayat asma berat, asma akut, akut, hipertensi gitu-gitu, itu diminta untuk di rumah sakit biar aman. Kalau dulu tuh OTG tuh sampai Wisma Atlet kan khusus OTG. Iya ada. Sekarang udah nggak bisa. OTG di rumah. Dulu tuh kalau seingat aku Wisma Atlet itu dibagi ada warna-warnanya, merah, kuning, hijau. Ada tower-towernya. Iya, tower-towernya. Jadi kalau misalkan untuk yang masih OTG dia ada di tower hijau kalau nggak salah. Kuning itu udah masuk positif, merah itu yang udah kalau nggak salah ya, kuning itu medis kalau nggak salah. Ya, OTG gitu. Ada di Wisma. Di situ. Sekarang sih udah dicabut. Jadi harus yang gejala ringan aja. Dan sekarang pun setiap rumah sakit harus menyediakan khusus untuk pasien COVID ya? Iya, dan sekarang udah minta ditambah malah. Yang tadinya cuma misalkan 20%, minta ditambah jadi 30%, 40% gitu. Rumah sakit gue juga jadi 2 lantai, yang tadinya cuma 1. Iya? Iya, katanya untuk COVID gitu. Wow. Udah makin parah sebenarnya, tapi gak biasa nyadar. Aja gak sih? Iya. Lihat orang-orang tuh responnya biasa aja. Kayak padahal ini udah 1 juta. Aku sih ngeliatnya gini nih, yang dulu circle terdekat aku belum ada yang kena, itu aku masih nyantai ketika yang udah semakin dekat, aku baru ngerasain ini tuh nyata. Karena dulu percaya atau gak percaya, aku adalah orang yang sedikit kepikiran, oh iya sih ini konspirasi nih. Iya,
Yang lama-lama ntar ada vaksin juga Ya. kan. Dan ntar lama-lama ada vaksin, wah ini duit lagi sih, mikirnya gitu. Sampai akhirnya vaksin dikeluarin untuk jadi gratis. Oh ini mungkin akhirnya itu aku baru mikir ini penyakit serius nih gitu. Intinya terlepas dari virus ini dibuat di mana ataupun sengaja atau enggak, tapi udah terjadi loh gitu. Dan udah banyak yang masuk rumah sakit, udah banyak yang meninggal gitu loh. Terus dengan adanya orang yang terus sharing konspirasi ke semua orang, fungsinya apa gitu. Kalau misalkan kita percaya sama konspirasi nih, misalkan Indonesia percaya 250 juta nih percaya masalah konspirasi, apakah corona bakal hilang di Indonesia? Kan enggak juga gitu. Jadi stop lah kirim-kirim konspirasi yang enggak jelas gitu. Ini tuh jadi kayak ini ya. Jadi kayak percaya gak percaya sama hantu gak sih? Iya. Ya lu mau percaya ya udah percaya, ya lu enggak ya gimana gitu. Ini tetap ada. Gitu. Kalau lu percaya tuh ya buat lu aja lah gitu. Konsumsi lu aja gitu. Jangan usah diajak-ajak ke orang lain karena nanti percuma. Yang ada bikin usaha pemerintah, usaha tenaga medis sia-sia gitu. Benar. Hanya karena itu yang gak jelas gitu. Konspirasi. Jadi akhirnya sebagai mantan COVID pengen ngomong cobain dulu gak sih? Iya, kan gue ajak lah. Yuk lihat dulu seminggu deh nginep di rumah sakit terus lihat dulu deh rasanya kayak gimana gitu. Iya sih benar. Jadi sejauh ini setelah resmi menjadi mantan pasien, apa sih Nil yang akhirnya kamu lakuin yang sebelumnya nggak pernah kamu atau belum seketat ini ngelakuinnya? Protokol masuk rumah itu pasti semprot di luar kan, terus langsung mandi. Dan sekarang tuh keluar nggak mandi, pulang mandi. Oke. Itu pasti kan. Sekarang tuh lebih baik gitu. Ya lebih baik lagi sih mandi terus ya. Sih benar. Keluar mandi, terus pulang nggak mandi gitu. Sekarang tuh ya karena malas 2 kali kali ya. Jadi kayak keluar gak mandi, terus pas pulang mandi. Itu sekarang protokol sih kayak gitu. Wajib ya itu. Wajib. Pokoknya jaket semua dijemur di luar kayak gitu sih lebih ketat dibanding dulu awal pandemi ya. Awal pandemi ya langsung cuci aja kan masker. Tapi enggak, sekarang semprot dulu disinfektan. Semua dari sepatu, dari jaket, celana, sampai ke barang yang pernah kita pegang, handphone ya. Tas, handphone. Kayaknya gimana caranya bersih ya. Gitu. Sekarang lebih ketat ke situ sih. Dan mungkin kalau keluar juga harus bawa hand sanitizer terus cuci tangan. Masker cadangan. Iya. Gitu aja sih. Mungkin itu yang harus jadi lebih diperketat ya. Protokol sih yang penting. Penting kita aman karena kita laksanain protokol. Pasti itu insya Allah. Dan menurut prediksi kamu, ini akan berakhir atau enggak sih Nil? Berakhir. Yang namanya virus itu kan katanya ada masanya. Pasti berakhir gitu. Minimal entah ada obatnya ataupun vaksin ini berhasil. Kita belum bisa klaim kan vaksin ini benar-benar bisa mencegah ataupun mencegah bisa. Tapi untuk menghilangkan gitu kan. Virus secara cepat itu belum tentu gitu. Bahkan vaksin aja yang gue tahu ini hanya mencegah infeksi, bukan mencegah penularan gitu. Masih bisa loh orang kena gitu. Nah, makanya kenapa ada berita yang waktu itu 25 orang positif COVID setelah divaksin. Nah, itu kan ada. Karena ya mungkin imunnya belum terbentuk. Ataupun ya tadi dia terlalu mobilitasnya kayak Bupati Sleman aja dia baru sekali dosis kena terus ya udah karena belum 2 kali dosis ya udah jadi imunnya belum kebentuk dan masih ada kemungkinan. Makanya walaupun kita udah divaksin nanti bukan berarti kita akhirnya bebas ya. Belum. Ya, bukan enggak ya, tapi belum. Pasti ada waktunya ini semua selesai. Betul. Yang penting kitanya taat dulu aturan pemerintah, anjuran pemerintah gitu. Karena walaupun kita nggak percaya sama pemerintah misalkan, gitu, ya kan ada aja orang yang kontra, aja pasti. Kan? Tapi tolong dengarkanlah kami lah, penyintas COVID, tenaga kesehatan gitu kan, dokter-dokter tuh udah banyak yang ngomong, independen di luar pemerintah tuh udah ngomong gitu. Masa nggak percaya juga? Gitulah, tolonglah divaksin, tolonglah taat protokol kesehatan gitu. Vaksin ini kan nggak ada chip-chipan gitu loh. Iya benar-benar. Masalah chip kayak gitu. Vaksin ini yang penting biar kebayang sih. Biar tubuh lu kenal aja gitu. Jadi kalau misalkan ada virusnya masuk, tubuh masih bisa ngelawan nantinya kayak gitu. Tapi kalau kamu masih komunikasi sama dokter sampai saat ini? Enggak sih. Kalau via personal sih enggak. Memang kalau ada perlu aja. Cuman karena gue ini long COVID ya. Apa sih long COVID? Long COVID itu masih ada punya sisa gejala. Jadi setelah dinyatakan negatif itu masih gejala. Saat ini sih gue masih gak bisa mencium dengan normal ya. Normal terus makan juga masih belum ada rasa. Itu aja sih sebenarnya. Gak ada rasa tuh kayak hambar atau gimana sih? Ya,
kita makan nasi padang misalkan, yang rasa tuh asinnya aja gitu. Tapi bukan rasa nasi padang gitu. Oke. Hanya asin garam. Asin doang gitu. Garam. Kalau pedes ya pedes aja. Tapi pedes panas cabai. gitu. Iya, kayak gitu. Manis bisa? Manis, dibilang bisa sih, bisa tahu aja gitu. Oh ini manis nih minuman gitu. Oh ini manis nih makanan, tapi nggak tahu rasanya apa. Dan makan coklat pun ini manis biasa. Gitu, bukan manis coklat ya. Kan masih inget sih rasanya. Iya sih. Ingat ya rasa KitKat, tapi bukan kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan nyium nggak bisa tuh maksudnya gimana? Nggak bisa tuh nggak bisa jelas gitu loh. Jadi kalau misalkan deket baru kecium. Walaupun agak jauh harusnya nyengat banget. Misalkan bau sampah gitu baru kecium. Kayak bau jengkol, mungkin ada yang masak jengkol kecium. Oh ini bau jengkol. Gitu. Tapi kalau misalkan bau yang tipis-tipis, yang itu enggak sih, enggak jelas. Gitu. Kadang ada, kadang nggak ada. Itu udah 4 bulan sekarang. 4 bulan? 4 bulan. Ternyata after dari COVID itu bisa sepanjang itu ya? Iya, sebetulnya COVID. Banyak kok, macam-macam. Ada yang sampai kelelahan aja, ada yang masih batuk-batuk, ada yang masih capean gitu, nyari otot itu masih ada. Jadi kita tuh bisa dikatakan sembuh walaupun si gejala bawaannya tetap ada ya? Nah, itu sebetulnya long COVID itu yang masih ada gejala sisa. Gitu aja. Udah 4 bulan, cuman ya ternyata normal kan. Kata dokter juga. Udah dari Oktober baru selesai, terakhir ketemu dokter tuh Januari. Aman. Jadi ya udah minta waktu aja dokter. Itu juga sembuh, intinya kayak gitu. Bersabar. Tapi konsumsi obat masih? Vitamin ya? Itu wajib ya? Itu wajib. Oke, karena emang dari awal dianjurkan sama dokter itu untuk konsumsi vitamin, buah ya yang sehat-sehat. Berarti sekarang udah ngurangin jajan-jajan aneh dong? Iya, karena nggak kerasa juga kan. Iya bener sih. Itu sih. Tapi kalau nongkrong sekarang dia kurangin dong. Dikurangin. Sebutuhnya aja gitu. Kalau misalnya lagi ketemu kan ada bahas yang lain, penting baru ketemu. Karena aku minta Daniel untuk ke Bandung aja tuh butuh waktu yang lama guys. Dari awal dia COVID aku nunggu dulu dia sembuh, nunggu dulu recovery-nya. Sampai akhirnya pas ke Bandung pun karena ada urusan doang kan. Dan yaudah Neil please bisa yuk kata aku akhirnya bisa. Ya udah karena jelas kata dokter semua normal dan udah aktivitas biasa aja. Ya udah akhirnya bisa ke Bandung gitu. Iya, akhirnya berani. Dan sebelum ke Bandung juga tes dulu kan? Iya, dulu sesuai protokol walaupun di jalan ternyata nggak ada ya. Iya itu. Naik travel ke sini. Dan di travel udah nggak ada pembatasan kayak dulu dong. Cuman 3 orang satu mobil sekarang. Oh, tapi kalau kursi duduk udah dibatas-batasin? Iya, karena pisah-pisah jadi jauh-jauh. Oke. Tetap sih protokol mah tetap ada, mereka ngelaksanain. Cuman yang katanya harus tes itu ya belum ada lah, belum kelihatan ya gitu. Mungkin karena di dalam aturan itu kan cek acak ya untuk darah. Iya. Jadi mungkin belum ada cek waktu gua kesini. Jadi ya penting etika sih. Betul. Ketika mau ketemu banyak orang nih gitu kan, mau pergi, ya udah. Pulang juga kemungkinan sih antigen lagi pulang. Orang rumah kan. Iya sih. Benar. Nah, kalau misalkan kamu sendiri nih harapan ke depannya, berharapnya apa sih Nil untuk diri kamu dan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini masih ada yang jaim atau mungkin yang nonton ada yang lagi positif juga. Intinya COVID itu ada pertama. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, 3M kah, 5M, 3K gitu. Laksanain apa yang dianjurkan pemerintah, tenaga kesehatan, tolonglah gitu dia dilaksanain gitu biar semuanya juga aman gitu. Nah buat yang lagi positif, semangat intinya, dan terus berpikiran yang baik-baik aja sih gitu. Semua akan baik gitu. Semua akan normal, semua akan pulih. Iya. Jangan down dan di-stressin. Stres awal wajar. Tapi kalau selama 2 minggu stres kasihan. Iya benar. Karena sugesti, the power of sugesti kan. Iya. Itu kata orang-orang tuh bisa bikin kita cepat sembuh. Gitu. Karena benar sih obat yang paling ampuh adalah pikiran. Iya. Dan penyakit itu datang dari pikiran juga kan. Itu. Jadi cukup sekali dipikirin, sisanya pikirin gimana kita sembuh. Jadi jangan pikirin yang aneh-aneh. Dan COVID ini bisa sembuh kok. Iya. Ya kan? Intinya ya buat kalian juga yang belum kena. Nah, iya buat kayak aku nih. Waspada tetap, bantu teman-teman yang kena, disupport gitu. Jangan sampai
dijauhin. Iya, dijauhin secara fisik iya ya. Nah, Karena nggak boleh kan. Iya, kalau lagi positifnya Iya. betul. Tapi secara apa ya? Sosial mungkin. Iya, tolonglah gitu. Beri mereka semangat karena mereka juga butuh. Sama kok, maksudnya menjadi manusia yang biasa aja Iya, nggak sih? nggak ada yang mau Hmm. kena COVID ini, nggak ada yang mau. Jadi tolong lah kalian peduli dengan teman-teman kalian, peduli dengan diri sendiri juga. Iya. COVID itu ada, bukan. Itu sih yang mau dikasih tahu COVID itu. Harapan untuk kamu ke depanin ya? Segera pulih semua. Betul. Segera pulih, segera dunia juga baik lagi. Gitu. Amin. Agar semua juga lancar. Itu sih intinya. Buat gue pengen pulih lah, pengen coba. Gak enak ya makan gak ada rasanya ya nggak sih? Iya gak enak lah, ya 4 bulan. Iya 4 bulan cuy, bayangin. Gak bisa ngerasain makanan yang ya udah. Gue tuh sampai ngelis loh sebenarnya. Ngelis apa? Makanan yang pengen gue makan apa? Sampai sekarang belum ada yang kepenuhin. Apa aja Karena udah salahnya? rasa. Ya kayak gue pengen makan nasi padang nih kemarin. Gue pengen tuh, baru pertama kali tuh makan nasi padang lagi. Ternyata asin doang. Kayak makan pempek. Aduh. Kayak pedes cukanya doang gitu kan. Asemnya cuka gitu aja. Tapi rasa aslinya nggak kerasa Gak berarti. kerasa. Pengen ngopi juga kayak bongbong duit ya sih. Iya benar nggak ada rasanya. Kayak minum air panas doang gitu. Minum air panas tapi agak manis. Gitu. Ya udah, semoga untuk Daniel ke depannya semoga cepat membaik lagi dan semakin sehat lagi. Amin. Jadi juga terus lakuin kebaikan untuk di Instagramnya Daniel. Kalau kalian pengen lihat juga kan selalu ya sharing tentang COVID. Terus juga mungkin teman-teman yang di rumah ini pengen nanya ke kamu. Boleh DM juga. Nah, boleh DM ke Daniel, nanti aku tulis Instagramnya. Gimana cara untuk kita aware, gimana cara kita untuk menangani saat kita positif dan segala macamnya, bisa konsultasi ya sama Daniel. Terus juga untuk kalian yang di rumah mungkin saat ini masih leha-leha ya, masih nganggep kalem aja lah. Iya. Ada yang lebih lucunya kayak gini ya, kan ngerokok bisa lebih aman dong kayak gitu. Ya tapi mohon maaf ya, COVID itu virus paru. Iya benar. Kan merokok juga merusak paru. Jadi gimana? Ya double. Gitu bertuburukan. Iya benar-benar. Dan semoga dunia ini semakin membaik lah ya, dengan segala bencana yang ada dan pandemi yang terjadi cepet kelar. Betul. Kemudian tahun depan kita bisa kembali normal lagi. Nah, karena aku udah gak sabar juga sih pengen jadi lulusan wisudawan yang fisik, bukan wisudawan COVID yang cuma lewat kamera. Iya. Dan untuk kamu juga kan lagi mencari kerja juga kan. Udah lulus, semoga nanti udah normal, udah lancar lah ya. Amin. Terima kasih juga untuk Daniel udah nyempetin waktu ke Bandung. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Semoga dari tayangan ini dapat manfaat yang banyak lah ya untuk diri aku sendiri. Jangan takut divaksin ya. Betul, semangat. Jadi kalau misalkan nanti udah ada saatnya kita vaksin, mari kita vaksin. Gini, vaksin. Oh ini vaksin. Vaksin. Bye-bye, terima kasih.